Sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Dan akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Sherly. Ya, makasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kemenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita, kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan apa ya, bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Sherly, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Sherly ini Sherly ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Di tengah frustasi rakyat ini, Mas mau nggak pimpin frustasi rakyat ini? Kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kamu pamit, kamu homeschooling kamu ya? Kenapa? Homeschooling. Iya, saya homeschooling. Dan ini disupport sama umi saya. Jadi Mana dia, ibunya? Itu. Iya. Makasih Bu. Namanya siapa? Zia. Zian. Iya. Perkenalkan, nama saya Zia Robina, panggilannya Zia. Usia saya masih 15 tahun. Dan maaf Pak nih, saya belum bisa nyoblos.
atau 17 mungkin saya sudah nyoblos ya Pak. Tapi ternyata saya belum bisa. Tapi saya sebagai masa depan bangsa putra-putri Indonesia ini sudah mulai mempelajari calon pilpres nanti di tahun 2028 atau 2029 mungkin ya. Keren ini. Jadi mungkin saya langsung to the point aja ya Pak. Pendapat Bapak tentang kurikulum di Indonesia, kemampuan murid kan tidak semuanya bisa sama ya Pak. Dan kecenderungan anak murid cenderung berbeda-beda. Jika kita kebanyakan di sekolah-sekolah Tepuk tangan dulu dong. Iya. masih grogi Ini Pak. enggak, ini keren. Yang mahasiswa kesini belum tentu bisa pegang mikrofon nggak goyang. Betul nggak? Iya. Saya dulu SMP begini, maju ke depan, tanya Pak Jono tuh. Maju ke depan, pegang kertas, bergetar kertasnya. Ini, Zia, ke depan, tenang, pegang mikrofon, ngomong dengan baik. Top kamu, yuk terusin. Jadi saya dulu pas TK kecil ada kesusahan Pak dalam membaca, belum bisa. Sedangkan TK kecil ini mereka masih di masa bermain Pak. Dan kebetulan saya masih belum bisa baca. Tiba-tiba posisi juga baru pindah dari kota lain ke pindah kota ya. Lalu pertanyaannya? Di situ saya sudah mulai di situ saya sudah mulai intinya gini deh Pak, saya karena masih grogi nih Pak, kadang-kadang tuh iya. Sedangkan saya waktu TK kecil sudah dibilang sama gurunya, dipanggil orang tua saya mengidap disleksia. Padahal saya sekarang membaca buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan lancar. Di situ menjadi pertanyaan, gimana sikap Pak Anies, pendapat Pak Anies untuk menangani situasi ini? Ya. Jadi gini, Zia, coba dikoreksi ya kalau saya salah. Jadi pertanyaan Zia, jangan sampai setiap anak disamakan. Ada yang sudah siap belajar, ada yang belum. Betul ya? Dan guru tidak boleh melakukan judgement. Kemudian memberikan label kepada anak-anak. Oke, ya. Saya rasa setuju sekali. Dan disampaikan Zia ini adalah hal yang penting sekali. Harus disadari oleh semua yang berada di dunia pendidikan. Anak-anak punya potensi yang berbeda-beda. Dan tidak boleh diseragamkan, justru harus ditumbuhkan. Karena itu saya sering bilang, jangan pernah menggunakan istilah mencetak, karena anak tidak untuk dicetak. Jangan mencetak generasi emas, memang pendidikan cetakan? Bukan, selalu menumbuhkan. Kalau menumbuhkan, keunikan yang ada di dalam tiap pribadi akan tumbuh dengan baik. Itu kira-kira begitu. Ya. Lalu yang dibutuhkan di sekolah adalah begini, bibit yang baik. Ini kalau misalnya analog sebagai perumpamaan tanaman, bibit yang baik supaya bisa tumbuh harus ada tanah yang subur, betul ya? Nah, tanah yang suburnya di mana? Sekolah. Sekolah itu apakah TK, apakah SD, SMP harus menjadi lahan untuk anak itu tumbuh. Supaya bisa tumbuh dengan baik sesuai potensinya. Lalu bibit baik, tanah subur, iklimnya harus
baik. Kalau iklimnya tidak baik tidak bisa tumbuh. Yang bikin iklim siapa? Pemerintah. Dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Nah, gurunya yang bagian merawat tidak boleh judgement begitu. Dan menurut saya di fase pendidikan usia dini tidak boleh anak-anak diharuskan bisa membaca dan menulis, tidak boleh. Itu masa bermain, betul-betul bermain. Biarkan anak-anak bermain. Nanti masuk SD baru mulai belajar menulis. Dan pengalaman saya pribadi, saya ini masuk TK umur 3 tahun, baru masuk SD umur 7 tahun, jadi 4 tahun TK-nya itu. Cum laude itu TK. Kalau kuliah itu kan makin cepat makin dapat cum laude kan? Kalau TK makin lama itu makin cum laude. Jadi saya masuk TK 3 tahun di TK Aba di Dagen, kemudian habis itu masuk TK Masjid Syuhada. Dan saya baru belajar baca tulis itu SD kelas 1. Saya beruntung sekali, kenapa? Orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk calistung waktu TK. Guru saya tidak pernah memaksa calistung di saat usia TK. Dan baru ketika SD, saya sering sampaikan kepada orang tua, jangan pernah takut anaknya tidak bisa baca tulis ketika TK. Jangan pernah takut. Kenapa? Ini contohnya nih. Alhamdulillah besarnya bisa baca dan bisa tulis. Ini contohnya nih. Nggak ada yang namanya terlambat belajar calistung. Justru itu kesempatan bermain yang harus dijaga. Jadi Zia, saya setuju. Kapan-kapan kamu bikin tulisan soal itu, biar jadi pengalaman buat semuanya ya. Oke, makasih Zia.